Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Lestari, NIM 2019-143034, kelas 5A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Bimbingan Konseling, dosen pengampu Endang Surtioni, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling untuk anak sekolah dasar. A. Layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan adalah bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh siswa dalam mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan hidup yang mampu pada tugas-tugas perkembangan siswa. B. Layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik saat ini. Layanan ini lebih bersifat preventif atau mungkin kuratif. Isi layanan responsif adalah 1. Bidang pendidikan, 2. Bidang belajar, 3. Bidang sosial, 4. Bidang karir, 5. Bidang tata tertib, dan 6. Bidang pribadi. C. Layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah layanan bimbingan yang membantu seluruh peserta didik dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, membantu siswa membantu pertumbuhan dan memahami perkembangan sendiri. D. Dukungan sistem. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh. E. 10 layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar menurut Profesor Praitno. Adapun menurut Praitno menjelaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling mencakup 10 layanan, yaitu 1. Layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru dimasukinya untuk mempermudah dan memperlancar berperannya kalian dalam lingkungan tersebut. 2. Layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan konseling yang memungkinkan kalian menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan perkembangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan kalian. 3. Layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan konseling yang memungkinkan kalian memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. 4. Layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. 5. Layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan konseling yang memungkinkan kalian mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta sebagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. 6. Layanan konseling individual. Layanan konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli atau klien. 7. Layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok dimaksud untuk mencegah perkembangan masalah atau kesulitan pada diri konseli atau klien. 8. Layanan konseli kelompok. Layanan konseli kelompok pada dasarnya adalah layanan konseling perorangan yang dilaksanakan dalam suasana kelompok. 9. Layanan konsultasi. Pengertian konsultasi dalam program BK adalah sebagai proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. 10. Layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak
lain dapat diteratasi dengan konselor sebagai mediator. Baiklah, hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.